Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم نصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Cahaya Darussalam 2, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Alhamdulillah, pagi kali ini kita masih Allah berikan nikmat-nikmatnya, masih bisa menghirup udara segar. Alhamdulillah, yang mana pada saat sekarang ini mungkin ada di antara saudara kita tidak bisa merasakan nikmatnya bangun pagi, tidak merasakan bagaimana nikmatnya duduk-duduk ya di majlis taklim pengajian. Bagi orang-orang yang susah tidur, mestinya sering datang ke pengajian ya, karena di pengajian pasti mudah tidur. Ya, entah kenapa ya, pasti itu biasanya, ya, tanpa apa-apa gitu ya. Kalau datang pengajian, mau itu subuh, siang, malam, ngantuk tuh ada aja pasti. Ya, godaannya bu ya, luar biasa. Tapi ada kisah yang menarik ya, di dalam peperangan dikisahkan ya, para sahabat ketika berperang bersama Rasulullah dikisahkan sampai sempat ngantuk Pak. Ya, ada ngantuk yang Allah berikan ketika apa? Di dalam peperangan. Unik kan tuh Pak? Jadi pas lagi perang ngantuk Pak, tidur malah situ. Ya, nu'asa yaghsha, ya, Allah kasih rasa ngantuk ketika peperangan terjadi waktu itu. Saking letihnya, beratnya perang, dikasih ngantuk Pak. Jadi perang tuh gimana Pak? Pegang senjata tuh Pak, pegang kendaraan, lagi nyerang musuh atau diserang gitu ya. Tapi apa? Dikasih ngantuk di situ Pak. Ya, luar biasa tuh. Ya, nantilah kapan-kapan kita bahas tidur sama ngantuk. Ya, unik ya, dalam agama Islam akan membahas ada yang namanya ngantuk dan tidur. Ya. Kalau malam itu bukan ngantuk kan? Kalau malam itu emang tidur harusnya. Ya, kalau ngantuk itu selain malam. Ya, ngantuk banget nih gitu ya. Kalau malam itu emang sudah dijadikan untuk tidur, udah nggak ada kata ngantuk, udah mau tidur gitu kan, ya udah tidur, karena emang dijadikan malam itu untuk tidur, gitu ya. Nah siang itu dijadikan untuk bekerja, beraktivitas. Nah pengen tidur, namanya ngantuk tuh, karena malamnya kurang puas, kurang maksimal gitu kan. Kayak malam ini nih, malam Ahad, malam Minggu, ya, biasanya harus tidur berapa jam. Ini jam 1 masih main raket gitu kan, masih main catur gitu kan, masih main apa yang lain, belum tidur, maka pasti itu ya harus diganti berapa jam yang dipakai untuk melek dan tidur, harusnya itu. Bapak Ibu semua rahmati Allah, tidak berpanjang kalam, kita masuk saja kepada kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu apa? Kita akan masuk kepada ayat masih ke-18 dan 19 ya.
17, 18, 19. Yang mana pada kurang kencang. Kencang kan kayaknya. Ya, ayat 17, 18, 19 dan 20. Yang mana pada ayat 17 telah kita jelaskan dan kita baca pengertian daripada ayat ke-17 bahwasanya orang-orang munafik itu dicontohkan bagaikan seseorang yang menyalakan api, lalu api tersebut menerangi sekitarnya, ya. Setelah terang, lalu apa? Allah padamkan api tersebut dan Allah tinggalkan mereka di dalam kegelapan sehingga tidak bisa melihat. Ketika tidak bisa melihat, mereka ya bisu, tuli dan juga buta dan tidak bisa kembali lagi seperti sebelumnya. Itu percontohan pertama bagi orang-orang munafik. Dan ayat 18 ya. Kemudian ayat ke-19 juga Allah berikan contoh kedua nih. Apa contohnya? Bagaikan ya, ini keadaan. Kalau tadi kan contoh pertama, ini kedua contohnya bagaikan apa? Ada awan hitam gelap yang mana gelapnya double ya. Gelapnya hujan, gelapnya malam ya. Gelapnya awan, gelapnya hujan dan gelapnya malam. Lalu ada petir, ada kilat, geledek, sehingga apa? Orang-orang yang dalam keadaan tersebut menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka karena takut ya. Itu contoh yang kedua. Setelah begitu apa? Ayat ke-20 masuk kita sekarang. Apa ayat ke-20-nya? Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ada yang bisa bacakan Pak ayat 20 saja. Dibaca artinya boleh ayat 20. Ada yang pegang Al-Quran? Rasulullah pegang? Silakan Pak, ayat 20 Pak, bacakan. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Apabila kilat menerpa mereka, mereka berdiri tidak bergerak. Kiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya. Contoh yang kedua ini agak lebih seram dan mudah kita pahami lagi. Bahwasanya tadi orang munafik bagaikan dalam kegelapan malam, hujan dan juga gelapnya awan yang membawa hujan. Dia di dalam kondisi tersebut ya, melihat begitu derasnya hujan, gelap, kilat, petir, geledek, semuanya ada ya. Lalu apa? Karena takut dia tutup kuping-kupingnya, telinganya dengan jari-jari mereka ya. Lalu apa? Setelah melakukan tersebut dia harus berjalan ya. Berjalan
Kapan dia berjalan? Ketika ada kilatan petir dengan membawa cahayanya, biasanya gitu ya. Dia berjalan tuh, Pak. Lalu apa? Ketika cahaya dari petir itu hilang, gelap lagi, dia diam. Petir lagi dan ada cahayanya, dia jalan lagi seperti itu. Ya. Itu yang dicontohkan daripada contohan kedua. Ayat 19 dan 20 ini fahuma tatadammanani misalan akhar lihaula'il munafiqin. Ini adalah contoh yang kedua yang Allah berikan bagi orang-orang munafik. Wa suratul misali al-ajibah, dan ini adalah percontohan yang ajib, yang menakjubkan, yang mana di dalam percontohan ini itu adalah apa? Halihim hiya matarun gozirun fi dulumatin mashub bi ra'din qasidin wa barkin khatifin wa hum fi wastihi mad'uruna khaifuna yasudduna adanahum bi anamila asabiihim. Bahwasanya percontohan yang kedua ini adalah mereka ada di tengah-tengah hujan yang deras. Hujan deras apa gede? Hujannya gede banget, paling nggak bisa ke masjid. Segede apa hujannya, Pak? Hujan itu hujannya kenceng banget. Ya, hujan itu hujan yang deras. Ya, mereka ada dalam hujan yang deras. Lalu apa? Hujan deras itu diliputi dengan kegelapan-kegelapan, baik kegelapan hujan, kegelapan awan, dan kegelapan malam. Jadi suasananya memang sudah mencekam sekali tuh. Hujan gelap. Ya. Udah gitu apa? Mashubun bi ra'din qasifin wa barkin khatifin. Ada kilat, petir, geledek. Sering kemarin saya contohkan kayak di tengah-tengah sawah, ya. Kalau sudah mulai hujan, petir, geledek, takut nggak, Pak? Takut banget. Padahal masih terang ya, belum gelap ya. Kadang tuh di apa? Di sawah. Nah kalau udah keadaannya gelap, mengerikan sekali ya. Mereka tuh ada di tengah-tengah kondisi seperti itu. Lalu apa? Karena mereka takut, maka apa? Mereka memasukkan jari-jari mereka, ya, itu apa? Ke telinga. Hatta la yasma'u sawt as-sawa'iq hadran an tan khala'a qulubuhum fayamutu. Ya. Sampai dalam jarinya dimasukkan biar enggak kedengeran kilatan petir, geledek itu biar enggak kedengeran. Karena kalau sampai dia dengar takutnya jantungnya lepas, mati. Walam yajidu mafaran wala mahroban. Udah begitu nggak tahu dia akan kabur kemana dan mau pindah kemana. Udah kada tempat sembunyi. Li'anna Allah muhitum bihim, karena Allah sudah menguasai mereka. Hada min jihatin wa min jihatin ukhra fa innal barqa li shiddatihi wa sur'atihi yakadu yakhtafu absarahum. Bahwasanya dalam keadaan tersebut juga memberikan gambaran kepada kita, ya, petir, geledek dan sebagainya itu yang sangat dahsyat, cepat, ya, itu apa? Seakan-akan akan menyambar mata-mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Fa idza adaa lahum al-barqu at-tariqa
masu fi dawihi. Ketika kilat dan petir tadi menyambar, ada cahaya yang muncul dari situ menerangi jalan, dia baru jalan. Wa idza qata'a daw'ul barqi waqafu. Dan ketika cahayanya telah hilang daripada kilat dan petir geledek tadi hilang, ya, maka apa? Dia berhenti. Nah, ini nanti maksudnya contoh ini bagaimana sih biar bisa kita paham, nanti ada. Walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Ya. Dan seandainya Allah ingin menghilangkan pendengar dan penglihatan mereka, itu Allah sangat mampu. Li'annahu ta'ala ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya Allah itu maha berkuasa. Hadihi halu ulaikal munafiqin, ini adalah contoh daripada perumpamaan daripada keadaan orang-orang munafik. Wal Quran yanzilu bidzikril kufri wa huwa dulumat. Al-Quran, mulai penjelasannya Pak. Al-Quran itu turun menyebutkan bahwasanya kekufuran adalah kegelapan. Ya, Al-Quran menjelaskan bahwasanya kufur ataupun kekufuran itu adalah kegelapan-kegelapan. Wa bidzikril wa'id wa huwal qasa'id war-ra'di. Dan Allah menyebutkan punishment, ancaman, balasan bagi apa? Orang-orang yang kafir itu apa? Bagaikan petir geledek yang menyambar. Wabil hujaj wal bayanat wahya kal barqi fi quwwatil idha'ah. Dan dengan penjelasan-penjelasan dan juga keterangan-keterangan yang dari dalam Al-Quran itu bagaikan cahaya yang begitu kuat cahaya tersebut. Wa hum khaifuna an yunzal al-Quran bikasbihim wa iza hatis sitar anhum fayukhadu. Dan mereka sangat takut akan turunnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang mengungkap tabir daripada keburukan-keburukan mereka. Jadi dicontohkan mengapa kok bagaikan orang yang dalam kegelapan, ya hujan itu maksudnya apa? Dia dalam saat tersebut sedang melakukan kekufuran. Karena kekufuran itu di dalam Al-Quran dijelaskan adalah sebagaikan kegelapan. Nah, kegelapan ini itu apa? Dipenuhi dengan apa? Petir, geledek yang menyambar-nyambar, bagaikan apa? Bagaikan ayat-ayat Al-Quran yang yang memberikan ancaman kepada mereka. Paham Pak? Jadi mereka itu dalam keadaan kafir, lalu apa? Allah ancam dengan hukuman-hukuman bagaikan apa? Yang menyambar-nyambar petir kilat tadi itu semua. Dan ia sangat takut turunnya Al-Quran menjelaskan tabir keburukan mereka, bagaikan apa? Ia takut akan terkena petir yang menyambar-nyambar tadi itu. Fa idza nazala bi ayatin la tusiru ilaihim wa la ta'taridu bihim masyu fi imanihim ad-dhahir. Dan ketika turun ayat ada cahaya yang menerangi mereka,
dan tidak menyinggung keadaan mereka, mereka berjalan terus. Sebagaimana ada iman yang nampak daripada perangainya, yang cuma kulitnya saja. Wa idza nazala bi ayatin fiha atandid bi batilihim wa ma hum alaihi waqafu hairina la yataqaddamuna wa la yataakharun. Dan ketika turun ayat yang nyinggung tentang mereka, maka ia diam, tidak mau jalan dan juga tidak mau mundur. Jadi saya ulangi lagi, percontohannya yang kedua ini adalah mereka bagaikan dalam keadaan di tengah-tengah hujan yang lebat, yang deras, lalu apa? Ada petir, geledek, ya, gelap, ya. Ketika cahaya itu datang, maka ia jalan. Dan ketika cahayanya hilang, ia diam, tidak maju dan tidak mundur. Bagaikan apa? Dia dalam kekafiran, gelap, lalu apa? Dia takut turunnya ayat Al-Quran yang mengungkap tabir kekufuran mereka karena dia pendam kekafiran itu dalam dirinya. Namun ketika cahaya dari petir tersebut itu apa? Menerangi jalannya, bagaikan seakan-akan tidak nyinggung dia, tidak mengungkap kekufuran mereka, maka ia berjalan. Namun ketika cahayanya itu nyinggung mereka, hilang, ya, mereka diam, tidak maju dan tidak mundur. Ya, itu contoh daripada apa? Percontohan kedua ini. Walau sya'allahu akhadha asma'ahum wa absarahum la fa'ala. Kalau Allah mau, maka Allah akan melakukan cabut pendengaran dan penglihatan mereka. Pasti Allah sangat mampu melakukannya. Li'annahum lidzalika ahlun wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya mereka sudah pantas untuk diberlakukan seperti itu, dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Itu adalah penjelasan daripada ayat ke-19 dan 20 terkait percontohan yang kedua daripada orang-orang munafik. Hidayatul ayat, ya, poin-poin penting yang bisa kita ambil daripada ayat 17, 18, 19 dan 20. Apa itu yang pertama? Istihsan darbil amsal litaqribil ma'ani ilal adhan. Ya. Sangat dianjurkan untuk bisa memberikan contoh di dalam menjelaskan segala sesuatu. Yang mana contoh tersebut itu apa? Bisa memudahkan seseorang mengambil makna-makna, ya, dapat dicerna oleh akal. Ya. Jadi ketika kita mau menjelaskan segala sesuatu, itu memang lebih mudahnya dengan cara percontohan. Mas, kalau jadi orang itu yang rajin, sholat 5 waktunya dijaga, jangan aneh-aneh. Tuh, lihat si itu, si fulan, lihat tuh, ayah mau mas kamu kayak dia, rajin, ini tuh. Nah itu. Jadi kalau gamblang, gimana sih? Nggak ada contohnya. Sama. Saya seringnya tuh kalau ada sharing gitu ya ke teman atau ke siapapun gitu ya, Ustaz, kalau bisa begini Ustaz, langsung saya tanya, ada contohnya nggak? Boleh dong share, nanti saya coba. Kan? Sering di antara kita terkenal dengan ATM, amati, tiru. Nah, ini nggak usah modifikasi, plek gitu kan bahasanya. Jadi nggak dimodifikasi, udah apa adanya gitu. Kadang-kadang sampai lupa, ya nggak dirubah.
namanya. Seringnya dipakai buat teman-teman yang kuliah gitu ya, anak-anaknya sebagainya. Udah, Kopas aja Kopas, gitu kan? Kopas. Bayangkan Pak, para ulama zaman dulu, perhatikan, itu nggak ada laptop, nggak ada alat, nggak ada namanya Kopas. Nih Pak, kitab setebal ini nggak ada Kopas. Nulis ya, tulis, salah ya hapus, tulis lagi. Ini setebal ini nggak ada Kopas. Dulu kayak gini, sekarang gampang, mirip-mirip Kopas aja dah. Gitu. Kadang Kopasnya juga nggak pakai diedit-edit lagi, namanya masih nama orang lain gitu kan. Oh, bikin proposal dah tuh, masjid buat pembangunan, ajukan ke PT mana? Contohnya mana? Ada di Google, ambil. Bukan Al-Ikhlas, malah Nurul Ikhlas. Tahu masjid mana itu? Gitu ya. Jadi dalam menjelaskan segala sesuatu itu mestinya agar mudah dicerna, maka apa? Menggunakan contoh. Nah di Al-Quran itu banyak percontohan-percontohan, ya. Diumpamakan apa itu? Negeri yang kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah, ya, perumpamaan. Perumpamaan wanita juga ada, ya. Sosok jelas ada, gitu ya. Maka semua ada di dalam Al-Quran. Maka kemarin saya jelaskan di dalam Al-Quran itu jika sudah tersebut nama, nunjuk orang, maka apa? Percontohan tersebut hanya jadi contoh saja di dalam Al-Quran. Tidak akan pernah terulang kisahnya, kejadiannya. Namun ketika apa? Yang disebutkan adalah bukan nama, sifat-sifat, karakter, tokoh, maka apa? Itu memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya kejadian tersebut akan berulang. Disebutkan bahwasanya akan ada nabi sebelum Nabi Muhammad lahir tanpa ayah, hanya ibunya saja. Itu hanya dulu terjadi. Siapa itu? Nabi Isa dilahirkan oleh Maryam. Maka sekarang tidak ada perempuan-perempuan bilang saya ini hamil, tapi saya nggak pernah melakukan, nggak tahu bapaknya, nggak ada lah. Orang saya juga solihah sebagainya, nggak bisa. Kalau ada orang hamil hari ini bilang saya bagaikan Maryam, nggak bisa, karena contoh itu sudah dulu doang, nggak bisa terulang. Bohong tuh kalau ada perempuan bilang hamil saya tidak pernah melakukan. Atau contoh-contoh tentang Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, ya. Kalau contohnya bagaikan siapa? Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang, tapi adalah nama seorang tokoh. Namanya banyak tuh. Dan kalau kita ke Mesir, ya, itu Fir'aun yang lain tuh banyak. Nggak cuma satu. Cuma yang diabadikan, ya, karena memang janji Allah sebagai pelajaran bagi manusia, itu adalah Fir'aun yang itu. Terus bagaimana? Bisa jadi akan terulang kisahnya Fir'aun di masa-masa yang lain. Karakter banyak disebutkan dalam Al-Quran. Orang beriman karakternya begini, kafir begini, munafik begini. Maka ketika menyebutkan karakter, seringnya di Al-Quran tidak menyebutkan nama. Berarti apa? Ini akan ada terulang pada masa-masa yang lain. Maka pada saat sekarang ini, Ustadz, ada nggak orang munafik? Ya ada. Karena secara contohan dari Al-Quran adalah menyebutkan bukan tokohnya,
Kalaupun ada tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran, sebut nama, maksudnya dia tunjuk nama, itu ada, ya. Salah satu dongkot daripada apa? Kaum munafik zaman Rasulullah disebut dengan apa? Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang Muslim mukmin di dalam dohirnya saja, tapi di dalam dirinya ada kekufuran. Seorang orang hidup di zaman Rasulullah, tapi dia munafik. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan di dalam tafsirnya disebutkan apa? Fir'aun hadil ummah. Dia apa? Fir'aunnya pada zaman Rasulullah, Abdullah bin Ubay. Anaknya apa, Pak? Sahabat luar biasa. Jadi jangan dikira di zaman Rasulullah itu orang beriman semua. Ada orang munafiknya, ada orang kafirnya. Bahkan saya suka mengira, saya aja ini seandainya hidup di zaman Rasulullah, saya dalam barisan Rasulullah, ataukah yang menghadangnya, ataukah orang yang menghambatnya. Karena kejadian yang ada pada zaman Rasulullah itu banyak yang tidak masuk akal. Semuanya berbicara iman, kejadian Isra dan Mi'raj. Siapa yang bisa menerima dengan akal? Bilangnya pagi-pagi, saya semalam dari Palestina, Masjidil Aqsa, terus saya naik ke 7, sekarang saya ada di sini. Belum ada pesawat, belum ada apa. Terima, yakin Pak penjelasan itu? Yakin tidak? Beriman gak kira-kira kalau dengar kayak gitu? Ngaco aja, masa? Gak mungkin, gak percaya saya. Makin naik, belum minum obat kayak ini, gitu ya. Suka begitu kan kita. Beriman gak kira-kira itu? Kita pada saat tersebut kalau hadir aja situ. Walaupun kita gak boleh nih mengandai-andai nih, ya. Cuma untuk pelajaran. Kayaknya juga gak mungkin beriman kayaknya. Karena ranah iman itu bukan lagi ranah yang bisa dinalar terkadang. Bagaimana hubungannya gempa, musibah bagi orang-orang, hubungannya dengan kemaksiatan? Mana ada? Ini gempa, musibah ini ya hanya alam sedang tidak baik-baik saja, yang memang sudah kondisinya begini, maka terjadilah gempa. Tapi bagi orang yang beriman, kenapa kok jadi gempa ini? Kenapa kok ada musibah dan sebagainya? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Ya. Aisyah menjelaskan salah satunya mengapa terjadi gempa, musibah, itu salah satunya dikarenakan adanya kemaksiatan. Kemaksiatan merajalela. Banyak kisah-kisah yang kita dapatkan daripada setiap musibah. Kok ada masjid yang tidak terkena begitu air besar tsunami datang, ada masjid yang tidak terkena apa-apa, tetap bangunannya tidak hancur, tapi yang sekitarnya hancur. Kok ada tanah longsor yang di bawahnya ada pemukiman, tapi apa? Tanah longsornya lompat ke kampung yang lain. Itu ada kejadiannya. Kok mengapa pada saat tersebut bangunannya rontoh, yang runtuh, hancur, ada orang di tengah-tengahnya, malah ke sekitarnya yang terkena runtuhan bangunan tersebut. Terjadi kecelakaan, beruntun dan sebagainya, tapi apa? Ada mobil, motor yang selamat. Itu biasa tuh kayak gitu. Ya, kalau sudah ranah iman, sudah tidak bisa dibicarakan. Karena Allah berikan cintanya, Allah berikan pengawasannya kepada orang tersebut. Yang kedua, bahwasanya orang-orang batil, orang-orang yang senantiasa dalam kemaksiatan itu begitu antusias, begitu semangat, sungguh-sungguh, ya, dan juga apa? Bahwasanya mereka akan mendapatkan akibat yang buruk daripada
apa yang mereka lakukan. Jadi seberapa kuatnya dia menjalankan proyeknya, menjalankan tugasnya, menjalankan aktivitas kemaksiatannya, maka apa? Tetap dia akan ujung-ujungnya tidak akan pernah sampai kepada tujuannya tersebut, malah justru akan gagal dan Allah berikan kepada mereka akibat daripada apa yang mereka lakukan dengan seburuk-buruknya. Nah, mungkin ini berikan motivasi buat kita bahwasanya kita yang sungguh-sungguh dalam kebaikan harus benar-benar sungguh mengatakan lelah, yang penting lillah. Gak apa-apa capek, tapi Allah melihat. Allah akan berikan balasan yang baik. Tapi ketika kita senantiasa melaksanakan kemaksiatan, keburukan, ingat nih hari ini, antusiasnya kita, sehebat-hebatnya kita, kalau dalam kemaksiatan dan keburukan, ujung-ujungnya tidak akan pernah sukses. Maka sering saya katakan tuh, ya, niat itu bukan cuma di awal saja dijaga. Niat itu di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi lillahi ta'ala, sebelum sholat, ya Allah, saya mau sholat untuk menghadap dan beribadah kepada Allah. Sebelum sholat sudah niat yang baik. Ketika sholat, kayaknya depan itu ada mertua itu kayaknya. Depanku ada mertua kayaknya tuh. Di sholat ketiga gitu kan ada mertua. Harus husu ini. Allah. Harus khusyuk ini. Biasanya sholatnya 5 menit, sholat sunnahnya karena ada kayaknya sholat tarawihnya ada calon nih gitu kan. Harus pokoknya gitu dah. Atau setelah di ujung sholat nih, jadi depannya harus lillahi ta'ala, ketika melaksanakannya harus lillahi ta'ala, di ujungnya juga harus lillahi ta'ala. Udah bener di awal lillahi ta'ala, di tengah juga pas melaksanakan ibadahnya lillahi ta'ala, di ujung di akhir dia tidak lillahi ta'ala. Sama harus tetap dijaga di awal, di tengah, dan di akhir. Karena setan tidak akan pernah berhenti. Ya. Sebelum sholat, ngapain sholat? Gak usah. Ya. Orang juga tuh berangkat dari rumah, gue lihat di mana-mana nggak pada sholat, udah nggak terjadi apa-apa kan? Lu sholat begitu, lu keluar dari sholat juga begitu, ngapain sholat? Gak usah. Gue udah ada tuh. Pas sholat tadi ada sesuatu ya, maka niatnya berubah, atau di akhir kayaknya tadi pas Jumatan infak saya nggak disebutin deh, apa infaknya gak usah lagi ya besok, apa jangan-jangan gak sampai nih infaknya ya, itu hati-hati tuh. Ini sholatnya kok pokoknya di awal, di tengah, di akhir jaga tuh amalan semua. Yang ketiga, Al-Quran tahya bihil qulub kama tahyal ardu bima'il matar. Al-Quran itu dicontohkan, ya, Al-Quran itu menghidupi hati-hati kita semuanya sebagaimana hujan juga menghidupkan bumi. Maka kalau kita lihat pelajaran daripada tazkiyatun nafs, daripada pensucian jiwa, itu dijelaskan apa? Ada 3 macam hati. Hati yang sehat, qalbun salim. Ada hati yang sakit, qalbul marid.
ada hati yang mati, qalbul mayyit. Ya, bahwasanya mati hatinya sudah beda nih. Ketika hati itu sehat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwasanya berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Qur'an, ngaji, tadarus, taklim itu akan apa? Mensehatkan hati. Maka hati-hati nih. Hati-hati dengan hati gitu ya. Hati-hati. Kalau hati kita tidak pernah tersiram, bagaimana akan tumbuh iman yang kuat dalam diri kita? Baca Al-Quran kagak, taklimnya kagak, sholatnya kagak. Bagaimana Pak? Pintu kebaikan mana akan datang? Ya semoga masih ada pintu celah-celah kebaikan. Tetapi ketika hati kan itu kan apa? Panglimanya daripada sewujud badan. Kalau baik maka akan baik. Kalau buruk akan buruk. Maka sampai ada tuh, mohon maaf ya ini agak sensitif tapi memang saya akan sebutkan. Ada beberapa ustadz kalau mau makan ke warung, ke tukang dagang, dia akan lihat pedagangnya siapa. Orangnya sholat kagak itu? Kayaknya merasa sholat orangnya, nggak usah, gak enak makanannya. Warungnya gimana? Pakai dukun-dukun gak tuh? Sholat gak tuh yang punya warung? Itu. Sampai begitunya, kenapa? Pasti olahan makanan, olahan minuman, proses dia berdagang, berjual beli, pasti juga itu apa? Hasil daripada imannya dia. Karena imannya gak kuat, masukin dah tuh, taruh di laci dagangan, keris kecil, gulung-gulung, taruh situ, biar laris dagangan. Oh, buburnya biar laku, centongnya tuh, bawa dulu ke bawa ke Senen itu. Centongnya itu bikin rame. Wah, tukang es teh tuh, adukannya tuh. Saya puji. Karena iman ini ranahnya kemana-mana. Sekali lagi, karena hati adalah punggawa jenderalnya sekujur badan kita, maka apa? Kalau hatinya bagus kemana-mana. Ini saya tidak berbicara orang per orang ya, cuma memang ini penting. Kan segala sesuatu itu masuk ke mulut kita, baik makanan dan minuman, akan berdampak pada diri kita. Maka tadi tuh kita nggak salahkan, ada ustadz sampai begitunya. Ini jual siapa? Orangnya di mana? Sholat nggak orangnya? Pasti Pak, keuntungan dari dagang itu pasti akan apa? Tercermin orang ini beriman atau enggak. Ya. Karena dagang pun ya itu juga perlu ilmu. Maka di dalam hadis disebutkan seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Karena di dalam pasar itu ada orang yang bersumpah dalam jual belinya, kadang sumpahnya bohong. Ada orang yang menipu di situ, curang di situ, kekotoran ada di situ, komplit di situ. Maka apa? Seburuk-buruknya tempat adalah apa? Pasar. Maka apa? Ada doa khusus kita masuk pasar. Cari dah di Google tuh, buku-buku, kitab, sebagainya. Untuk apa? Kita terjauh daripada keburukan-keburukan pasar. Sampai ada sebegitunya. Berikutnya yang keempat, syarrul kufar al-munafiqun. Seburuk-buruknya orang kafir adalah mereka orang munafik. Kenapa kok orang munafik disebut orang kafir dan seburuk-buruknya orang kafir? Kenapa? Karena dia tampilannya iman, tapi dalam dirinya ada kekufuran. Lebih sulit ditebak malah.
Kalau dia jelas, ya, kafir itu berhadapan dengan kita, ada di kubu seberang kita. Tapi kalau orang munafik itu ada di barisan kita, sholat bareng kita, pakai peci, kopiah, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, sarungan, rajin sholat. Tapi ingat, dia begitu bukan ingin bersama orang-orang beriman, tapi apa? Menghina mereka ketika mereka kembali kepada dedekot-dedekot munafik mereka, kafir mereka, dan dia menyimpan kekufuran tersebut di dalam hatinya. Naudzubillah min dzalik. Maka kita diminta untuk menjauhi beberapa sifat dan karakter orang-orang munafik. Sangat panjang Bapak Ibu nih, ya. Dari ayat berapa? Ayat ke-8 Al-Baqarah sampai ayat 20. Panjang banget. Berapa ayat itu, Pak? 12 ayat. Ya. Padahal orang munafik, orang kafir cuma 2 ayat. Ayat ke-6, ke-7. Orang-orang mukmin beriman ayat 1 sampai 5. Mohon maaf, ayat 2 sampai 5. Pendek. Tapi ketika munafik, karena harus jelas Allah kasih tahu nih, kamu kalau iman nih, kamu kalau kafir nih munafik, nih panjang. Dahsyatnya luar biasa, ya. Maka itulah terkait orang munafik. Semoga kita dijauhi daripada karakter-karakter mereka. Kalau dalam hadis ya disebutkan 3, yang mana 3 tersebut kalau ada pada diri seseorang, dia bisa ada potensi di dalam dirinya kemunafikan. Apa itu? Idza hadasa kadzaba. Kalau ngomong dia bohong, isinya hoax semuanya. Yang kedua apa? Kalau dia berjanji ingkar. Tarsok kalau bahasa kita. Lalu gimana sih? Udah janji kok begini nggak ditepatin? Atau ketika dia dapat amanah, dia berkhianat. Ngeri nih. 3 ini kalau ada, potensi dalam diri kita ada bibit-bibit kemunafikan. Kalau dalam Al-Quran bagaimana Ustaz? Contoh-contoh atau ciri-ciri munafik yang lain? Ada banyak. Ya, mereka wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Contohnya Pak, salah satunya. Mereka kalau sholat malas-malesan. Tuh, munafik contohnya di dalam Al-Quran apa? Bahwasanya mereka kalau sholat malas-malesan. Subuh ketiduran. Ya, duhur capek kerja. Tadi Ustaz lagi meeting, nggak bisa tinggalin. Ya nggak bisa. Bos masih minta laporan ini, cepet ini harus. Asar, berjalan. Ya, maghrib gimana maghribnya tuh? Udah kecapean, aduh, ya kan pulang jam asar jam 4 gitu kan, mau asar di rumah, macet di jalan, nggak sholat asar. Sampai rumah maghrib, aduh ya Allah, lurusin tulang dulu dikit bentar. Isya, udah, wassalam dah. Begitu muter, tiap harinya begitu. Udah, lagi mana mau? Hati-hati, kalau itu ada, kita atau saudara kita begitu, hati-hati. Jangan-jangan bibit-bibit kemunafikan sudah muncul. Maka hari ini kok Ustaz, Islam kan sekarang kayaknya lebih kuat. Dulu waktu saya zaman kecil sedikit sekali bapak-bapak itu jenggotan, pengajian digital, YouTube tuh banyak pengajian semua. Ya, ibu-ibu dulu mungkin juga jarang berkerudung, bergamis, nutup aurat. Sekarang kok dengan makin banyak kok makin nggak maju Islam Ustaz.
Dan jangan kira bisa jadi dengan kondisi kita seperti ini, ya itulah tidak akan maju Islam. Kita koreksi dulu diri kita masing-masing. Maka apa? Mengoreksi diri adalah bekal untuk perubahan. Awwalu taghyirul anfus. Untuk berubah, mulailah perubahan dari diri. Jangan nunjuk orang, tunjuk diri sendiri. Udah baik belum? Sudah cukup belum amalan-amalan baiknya? Lu gimana sih? Lu gimana? Coba lu gimana sih ke diri sendiri? Jangan-jangan kita lah ya yang mestinya harus mengkoreksi diri kita. Sudah jam 6 lewat 3. Semoga nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke ayat 21 dan 22 surat Al-Baqarah. Karena nasi uduk telah digelar, maka kita cukupkan kajian kita subuh kali ini. Semoga teman-teman yang tidak bisa hadir, tidak bisa bersama kita pagi kali ini, semoga Allah lapangkan urusannya, Allah mudahkan semuanya, dan kita semuanya Allah berikan kesehatan, dilancarkan usaha, dilancarkan dagang, kerjanya kita sebagainya, dan semoga kita diistiqomahkan senantiasa dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya hutang-hutang kita lunas. Amin ya Allah. Itu saja yang bisa kami sampaikan daripada pertemuan kali ini. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.